Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fillah, a'azzakumullah jami'an. Nuwasil qira'atana. Afwan, ya kita sedikit ulang ya dari perkataan Imam Ahmad karena kemarin rekamannya hapus. Nah, kita ulang ya, enggak apa-apa ya. Sama kita jelaskan lagi masalah had supaya biar lebih paham. Apa dulu? Qala al-Imam Ahmad Abu Abdullah ibn Muhammad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala berkata, fi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Ahmad berkata tentang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi bersabda, innallaha yanzilu ila sama'id dunya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia, atau apapun itu dari bentuk-bentuk hadis yang serupa dengannya ya. Naam. Wa inna Allah yura yaumal qiyamah atau fil qiyamah. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla akan dilihat di hari kiamat. Wa ma asbaha hadhil ahadits, dan yang serupa dengan hadis-hadis ini. Ya, baik maksudnya serupa dari sisi hadis yang pembahasan tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, kemudian juga serupa daripada riwayat-riwayat yang datang yang menetapkan tentang turunnya Allah dan Allah Azza wa Jalla dilihat di hari kiamat. Qala, apa kata Imam Ahmad? Nu'minu biha, kita beriman kepada hadis tersebut. Wa nusaddiqu biha, kita benarkan ya bahwasanya Allah punya sifat nuzul, Allah dilihat di hari kiamat, Allah Azza wa Jalla memiliki sifat ajab, takjub, Allah Azza wa Jalla memiliki sifat tertawa dan semisalnya ya. La kaifa, maksudnya la nukayyifu, kaifiyah sifatillah. Ketika kita tetapkan makna untuk sifat Allah Azza wa Jalla sebagaimana keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, tapi kita juga harus menafikan kaifiyah. Ya, bagaimana yang sifat Allah. Paham? Jadi Ahlussunnah wal Jamaah di dalam perkara sifat dia tetapkan lafaz, tetapkan maknanya, ya wajib dia yakini, kemudian dia serahkan kaifiyatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Sekali lagi, karena kaifiyat itu adalah perkara yang tidak dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti kita tidak berkewajiban untuk memahaminya. Paham ya? Naam. Nggak boleh kita mentakif. Wala ma'nan, dan juga tidak ada maknanya. Maksudnya apa tidak ada maknanya? Apakah Imam Ahmad termasuk dari golongan mufawwidhah, ahlu tafwid yang mereka berkeyakinan apa? Ahlu tafwid ini mereka berkeyakinan bahwasanya kita tetapkan lafaz adapun makna wallahu a'lam. Nabi bersabda yanzilu rabbuna, Allah turun. Naam, kita tetapkan lafaznya. Tapi makna turun itu apa? Wallahu a'lam. Qad sami Allah, Allah mendengar. Tapi maknanya dengar apa? Wallahu a'lam. Ya. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Datang Rabb kalian dan malaikat bersaf-saf. Naam, kita tetapkan ini lafaz Allah datang. Tapi makna datang wallahu a'lam. Itu ahli tafwid. Dia bukan cuma bukan cuma mentafwid kaifiyat, dia udah mentafwid makna, dan ini kesesatan. Ya. Ini kebid'ahan yang lebih jelek
dari bid'ahnya ahlu ta'til yang mereka menafikan sifat Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekhul Islam, ya. Ditegaskan oleh Syekhul Islam. Kenapa? Nanti akan datang penjelasannya. Maksudnya di sini wala ma'na, ya maksud Imam Ahmad ya sangat jauh daripada golongan ahlu tafwid. Nah, maksud Imam Ahmad di sini adalah sebagaimana yang dikatakan oleh para syuruhat, oleh orang-orang ulama yang mensyarah perkataan Imam Ahmad, di antaranya Syekhul Islam. Maksudnya la nusbitu laha ma'nan yukhalifu ma'nan dhahira. Kita tidak menetapkan bagi Allah Azza wa Jalla, sifat Allah Azza wa Jalla, kita tidak tetapkan makna yang menyelisihi makna yang zahir. Artinya Imam Ahmad memberikan isyarat kepada kita, ketika kita tetapkan makna, maka kita tetapkan makna sesuai zahir daripada nas tersebut. Paham ya? Kita tetapkan sesuai zahir. Dan ini akidah usul Ahlussunnah wal Jamaah, ibqa'un nusus ala zahiriha. Sebagaimana kaidah yang pertama di awal-awal kita jelaskan di kitab. Kita tetapkan nas di atas zahirnya. Tidak boleh dipalingkan dari selain zahir, kecuali ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Ini beda nanti mananya. Wala naruddu syai'an minha, tidak boleh kita tolak sedikit pun daripada hadis-hadis yang berbicara tentang sifat. Wa na'lamu anna ma ja'a bihi rasul haqqun, dan kita yakini, kita ketahui bahwasanya segala yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah kebenaran. Wala naruddu ala Rasulillah, tidak boleh kita menolak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala nasifullaha bi aktsara mimma wasafa bihi nafsah, tidak boleh kita mensifati Allah Azza wa Jalla dengan melebihi daripada sifat yang Allah Azza wa Jalla sifati untuk dirinya. Tidak boleh. Artinya apa? Perkara sifat dan asma tauqifiyah, tidak boleh kita melewati atau melampaui daripada Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini Imam Ahmad menetapkan sifat, menetapkan makna, ya. Dari perkataan beliau di sini menetapkan apa? Makna. Apalagi nanti ya. Apalagi nanti ini di sini ya lebih jelas lagi Imam Ahmad itu menetapkan makna. Jadi bukan ahlu tafwid beliau. Bila haddin wala ghayah, tanpa adanya had dan tanpa adanya ghayah. Nanti kita jelaskan lagi masalah had dan masalah ghayah di syarah ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla sedikit pun. Dan Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha melihat dan maha mendengar. Sekali lagi khonifillah, ini kaidah apa? Kemarin kita katakan takhliyah qabla tahliyah. Tujuannya apa takhliyah qabla tahliyah? Tujuannya supaya menyingkirkan dulu syubhat-syubhat yang ada di kepala orang. Allah itu tidak serupa dengan suatu apapun, kan? Dinafikan dulu pemahaman seorang atas suatu perkara, baru ditetapkan wa huwa samiul basir, dan Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Baru tahliyah. Supaya apa maknanya? Supaya dipahami sama yang mendengar, mendengarnya Allah dan melihatnya Allah dari sifat ini tidak sama dengan sifatnya makhluk sedikit pun. Dan ayat ini dikatakan para ulama menjadi kaidah yang baku untuk seluruh daripada sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, ya. Kita tahliyah, seluruhnya Allah tidak serupa dengan para makhluknya sedikit pun, baik dari sifatnya, namanya, zatnya atau perbuatan apapun itu tidak serupa. Ya, nafil mumatsalah. Demikian pula ketika Allah tetapkan wajah Rabbuk, berarti apa? Datangnya Allah tidak sama dengan datangnya makhluk. Ya, ini membantah mereka yang mengatakan apa? Isbatus sifat yaqtadi at-tashbih atau tamtsil. Menetapkan sifat bagi Allah mengharuskan adanya penyerupaan bainal khaliq wal makhluk. Ini keliru. Ketika mereka
Ditanya, Allah di mana? Allah enggak ada di mana-mana. Atau Allah di mana-mana. Allah di mana-mana. Atau ada mereka mengatakan apa? Allah itu tidak boleh ditunjuk. Allah tidak boleh ditunjuk. Kenapa enggak ditunjuk? Karena yang namanya tempat itu nanti untuk makhluk. Paham? Allah enggak boleh istiwa karena istiwa itu makhluk. Allah tuh enggak ini karena itu tuh makhluk. Mereka berdalil dengan takhliyah. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah suatu apapun itu. Mereka berdalil dengan ayat Al-Qur'an untuk menolak Al-Qur'an juga. Mita ajabil ujab. Ini di antara keajaiban yang sangat ajaib. Allahul musta'an. Ini adalah kebiasaan ahlu zaid, ya, orang-orang yang menyimpang di dalam hatinya. Mereka berdalil dengan potongan-potongan ayat, ya, hanya sepotong. Mereka tidak sempurnakan di dalam membawa dalil. Paham? Di situ lihat sedang apa konteksnya? Menetapkan sifat bagi Allah. Ya, kita kemarin apa? Jelaskan di antara cara menetapkan sifat bagi Allah itu diambil dari nama-namanya Allah Azza wa Jalla. Setiap nama ada sifat. Makanya dalam kaidah yang kemarin kita pelajari pertama, asma Allah a'lamun wa awsafun. Ini untuk spesial bagi Allah, berbeda dengan namanya makhluk. Tidak ada sifatnya, cuma alam doang. Ya. Ini tetapkan Allah Maha mendengar, Maha melihat, berarti Allah punya sifat mendengar, punya sifat melihat. Kata dia, Pak, yang mendengar dan melihatnya Allah itu tidak sama dengan mendengar dan melihatnya makhluk. Emang sejak kapan kita katakan istiwanya Allah sama dengan istiwanya makhluk? Ya kalau kita tetapkan istiwa itu kan buat makhluk. Emang makhluk nggak melihat, nggak dengar, budeg. Mereka bingung. Ya, padahal makanya para ulama telah membuat kaidah al-kalamu fi sifat kal kalam, al-kalamu fi ba'di sifat kal kalam, atau al-kalamu fi sifat kal kalamu fil ba'd. Berbicara pada seluruh sifat Allah sebagaimana berbicara pada sebagian sifat Allah. Ketika mereka menetapkan tidak adanya penyerupaan antara Allah dan makhluknya pada sifat sama, pada sifat basar, demikian pula pada sifat yang lainnya, enggak ada kesamaan, ya. Paham? Ya. Bantahannya nantilah kita lanjut, kita ini dulu. Wa naqulu kama qala, kita berkata sebagaimana yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, oleh Allah Azza wa Jalla. Ini kata Imam Ahmad. Wa nasifu bima wasafa bihi nafsah, kita mensifati Allah sesuai sifat yang Allah mensifati dengannya untuk dirinya. La nata'adda dzalik, ay la natajawaz dzalik, tidak boleh kita melampauinya. Wala yablughul wasful wasifin, ya. Orang-orang tidak yang mensifati sifat Allah Azza wa Jalla, walaupun dia telah sampai pada pemahaman yang bagus, pemahaman yang mantap, tidak akan bisa dia apa? Kemarin apa maknanya? Ya, tidak akan mampu untuk mengetahui, mensifati tentang kaifiyat sifat Allah Azza wa Jalla. Jadi apa? Kita tidak boleh melampaui batas daripada yang telah disifati oleh Allah Azza wa Jalla, karena kita nggak tahu, walaupun kita telah memiliki ilmu yang mantap, ilmu yang tinggi, nggak akan bisa. Makanya kita nu'minu bil Qur'ani kulli. Kita beriman dengan Al-Qur'an secara totalitas. Muhkamuhu mutasyabih, baik yang muhkam atau yang mutasyabih. Diingat di sini tasyabuhnya apa? Tasyabuh? Tasyabuh ayat kemarin nisbi. La tanzur ila ma qablah. La tanzur ila ma qablah, haram. Aib alaikum. Ya. Tinggal dilihat, tasyabuh cuma dua. Hakiki sama nisbi. Enggak mungkin nisbi hakiki ada di dalam Al-Qur'anul Karim, karena Al-Qur'an dapat dipahami. Nah, paham ya? Adapun kalau dikatakan tasyabuh hakiki, itu maksudnya apa? Tasyabuh tentang kaifiyat, tentang keadaan ahwalul ghaib yang memang Allah enggak kabarkan. Itu bukan kewajiban wewenang kita. Nah, kalau mengatakan waw di dalam surat Al-Imran, wawnya waw istinafiyah. Yang tahu hal ghaib, yang tahu ta'wilnya cuma Allah. Maksudnya apa? Tasyabuh di situ tentang ahwalul ghaib, kaifiyat sifat Allah dan semisalnya yang Allah tidak kabarkan.
Adapun kalau kita katakan wawunya wawu ataf, maka maksudnya mutasyabih ya, tasyabuh nisbi. Ya, ma khafiya ma'nahu ala ba'd dunal ba'd, ya, an ba'd dunal ba'd, ya. Apa yang maknanya samar dari sebagian orang tanpa sebagian yang lainnya. Artinya ar-rasikhuna fi ilmi juga tahu sebagaimana Allah tahu tentang takwilnya, tentang tafsirnya. Nah, hakata ya ikhwan. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mendapatkan nas yang muhkam, mereka menetapkan lafadznya, menetapkan maknanya. Paham ya? Lafadz dan makna mereka tetapkan. Tidak boleh dia tafwid dari maknanya, wajib ditetapkan. Adapun kaifiyat baru ditafwid. Sekali lagi ya, kayak gitu. Adapun kalau mendapatkan nas yang mutasyabiha yang belum kita pahami, maka kita tetapkan lafadznya. Adapun maknanya kita ada muta'arrud lil makna. Tidak boleh memaksakan dengan pemaksaan yang tanpa dasar untuk mencari makna-maknanya. Tapi nanti ketika kita tahu baru langsung kita yakini. Wala nuzilu anha au anhu sifatan min sifatih li syana'atin syunni'at. Tidak boleh kita hilangkan dari Allah sifat dari sifat-sifatnya cuma karena ada celaan-celaan yang ada, ya. Ada orang yang jelek-jelekin dan misalnya enggak, ya. Wala nata'adul Qur'an wal hadits, la natajawazul Qur'an wal hadits. Sekali lagi ya, sifat Allah dan nama Allah azza wa jalla sifatnya tauqifiyah. Perkara tauqifiyah, perkara yang ma yatawaqqaf bihi syara' atau ala madhhabi asy-syara'. Nah, wala na'lamu kaifa kunhu dzalik nih, ya. Untuk lebih jelas lagi di sini Imam Ahmad itu bukan sedang tafwid tadi, ya. Imam Ahmad menetapkan makna bagi sifat Allah azza wa jalla. Yang Imam Ahmad tafwid adalah kaifiyat, ya. Jadi kita tidak tahu kaifiyatnya, berarti yang kita tahu apa? Maknanya. Ditetapkan sama Imam Ahmad maknanya. Paham ya? Adapun kaifiyat memang Ahlus Sunnah apa? Tafwid fil kaifiyah. Nah, sebagaimana kemarin perkara kaifiyah ini apa? Untuk cara mengetahuinya ada 3 perkara, ya. Tinggal antum murojaah lagi. Nah, kita enggak tahu illa bi tasdiqir rasul wa tasbitil Quran, kecuali dengan membenarkan yang dibawa oleh Rasul dan yang ditetapkan oleh Al-Qur'an Karim. Ini sekali lagi asar yang sahih dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah alaihi. Ma tadammanahu kalamul Imam Ahmad fi ahaditsin nuzul wa shibhiha. Syarah qala syarih rahimahullah. Perkara yang terkandung dari kalam Imam Ahmad pada hadis nuzul dan hadis yang serupa dengannya. Tadammana kalamul Imam Ahmad rahimahullahu taala alladzi naqalahu anhu al-mu'allif ma ya'ti. Kandungan kalam Imam Ahmad yang dinukilkan oleh Ibnu Qudamah di bawah ini. Al-awwal yang pertama wujubul imani wa tasdiq bima ja'ani Rasul sallallahu alaihi wasallam min hadits sifat min ghairi ziyadah wala naqsin wala had wala ghayah. Ya, wajib kita beriman dan membenarkan segala yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bismillah. Tanpa dari hadis-hadis sifat, tanpa ditambah-tambah, tanpa dikurangi, wala had wala ghayah. Ini muskilah. Ya. Sebelum kita pahami, kita simpulkan had ini ikhwan fillah azakumullah adalah lafaz yang tidak datang dari syariat. Di dalam menafikannya dan di dalam menetapkannya. Jadi kaedahnya ketika lafaz itu tidak datang di syariat untuk bicara menafikan dari Allah dan ditetapkan untuk Allah, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak boleh langsung menafikan dan tidak boleh langsung menetapkan. Maksudnya had itu apa? Kita sedikit mengambil faedah dari kemarin ini, kita tinggalkan dulu. Maka yang dimaksud had itu apa? Kita katakan kalau yang dimaksud had itu adalah Allah azza wa jalla mahdudun. Apa mahdudun? Dibatasi dari segala makhluknya. Allah dibatasi di sini, Allah dibatasi di situ. Ya. Kita isbatkan had bagi Allah, maksudnya had Allah mahdud. Ya, dibatasi dari ruangan, dibatasi
dari para makhluknya, maka ini adalah perkara yang keliru. Kita nafikan. Tapi kalau maksudnya had adalah apa? Allah itu istiwa di atas langit, di atas arsy. Kemudian Allah Azza wa Jalla tinggi di atas, dan Allah ba'in an khalqi, jauh dari makhluknya, maka kita katakan itu benar. Itu yang dimaksud had. Bahkan telah terjadi ijma' na'am menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maksudnya apa? Ijma' terhadap had bagi Allah Azza wa Jalla. Mafhum ya? Sebagaimana dinukilkan oleh di dalam kitab Isbatul Hadlillahi Azza wa Jalla wa annahu jalisun wa qa'idun ala arsyihi. Dinukilkan di situ perkataan para ulama bahwasanya telah berijma' had itu ada bagi Allah Azza wa Jalla. Tapi maknanya apa? Tinggi di atas arsy, kemudian Allah Azza wa Jalla ulu, kemudian ya istiwa maknanya ulu gitu ya. Tapi ulu dan istiwa ini dua sifat yang berbeda. Ulu sifat dzatiyah, istiwa sifat fi'liyah. Baru istiwa ketika apa telah ciptakan langit dan bumi. Tapi sebelumnya Allah memiliki sifat ulu dzatiyah, qidam, azali. Nah, kemudian apa tadi sampai mana kita? Lupa. Allah punya sifat ulu dan ba'in, jauh dari makhluknya. Itu yang dimaksud Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena kalau kita tidak tetapkan Allah tinggi dan Allah ba'in, jauh dari makhluknya. Kalau enggak dikatakan Allah punya had, nanti Allah akan berada di mana-mana. Allah akan melebur di mana-mana kalau enggak dikatakan had kayak gitu. Makanya apa? Kita katakan Allah punya had, na'am, untuk memisahkan antara makhluk dan khaliq. Paham? Supaya tidak menyatu. Nanti ittihadiyah. Ya, hululiyah. Paham ya? Itu maksudnya kata para ulama. Nah, itu telah terjadi ijma' oleh para ulama. Bahkan tidak ada yang menafikan had satupun pada zaman dahulu kecuali yang paling pertama kali menafikan siapa? Jaham bin Safwan, sebagaimana dinukilkan oleh siapa kemarin? Utsman, ya, Ibnu Sa'id Ad-Darimi dalam kitab Ar-Radd 'alal Jahmiyah. Yang dimaksud mereka Jaham bin Safwan ini di dalam menafikan had bagi Allah, ya maksudnya Allah Azza wa Jalla tidak memiliki sifat. Naam, sedikit pun. Hakal ikhwan. Nah, dan juga Allah dinafikan dari sifat ulu. Berarti di mana? Tanya Jaham bin Safwan. Ya, nanti kita akan kalau udah tinggi baru kita yakini, lihat bagaimana peratelin madzhabnya Jahmiyah. Adapun dari sebagian Ahlussunnah seperti Imam Ahmad dan yang lainnya yang mengatakan bila haddin wal ghayah, ini maksudnya tidak menyelisihi ijma'nya para salaf, ya, sama sekali tidak menyelisihi ijma'nya para salaf di dalam memaknai apa? Nah, ya, di dalam menafikan had, karena yang dimaksud oleh Imam Ahmad di sini adalah menafikan ihatatu ilmil khalqi. Mafhum ya? Billahi azza wa jalla, menafikan ilmunya makhluk itu tidak bisa meliputi Allah azza wa jalla. Tidak tahu bagaimana kaifiat hak, dinafikan. Dan tidak boleh bagi makhluk untuk apa? Membuat batasan-batasan tersendiri dari kantongnya dia untuk Allah. Paham ya? Nah, kita tetapkan hak Allah di atas, tapi kita nggak tahu kaifiatnya bagaimana. Paham kan ya? Itu kurang lebih. Wala ghayah sama ya. Akhir, ghayah, nihayah. Wasil. Annahu la kaifiyah, yang asal yang kedua, annahu la kaifiyah wala ma'na ay la nukayyifu hadhihi sifat li anna takyifaha mumtani'un lima sabaqa wa laysa muraduhu annahu la kaifiyah li sifatihi. Naam. Tidak ada kaifiyat, maksudnya apa? Kita tidak boleh mentakyif sifat-sifat Allah azza wa jalla, karena mentakyif sifat Allah membagaimanakan ini mumtani'un, enggak bisa. Ya, mustahil sebagaimana yang telah dijelaskan. Dan walaysa muradu, dan maksudnya dari sini, maksud daripada la kaifa itu sama sekali bukan artinya tidak ada kaifiat bagi sifat Allah azza wa jalla. Sifat Allah punya kaifiat. Makanya kata Imam Malik ketika ditanya ya oleh orang sesat pada saat itu, wahai Imam, ya Malik, ya salam. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Dengan pedenya dia berkata di dalam banyak orang, kaifa istawa Allah? Bagaimana istiwanya Allah? Imam Malik diam sejenak, mukanya merah.
Langsung Imam Malik apa? Menjawab. Al-istiwa ma'lum. Istiwa ini telah diketahui. Karena baru dia nih yang tanya. Artinya diketahui dari kalangan orang Arab dari zaman dulu. Buktinya ayat itu turun, nggak ada sahabat demo ke Nabi. Ya wahai Rasulullah, kaifa stawallah? Dia ini. Ya. Ma'lum indal Arab. Wal kaif ghairu ma'qul. Riwayat yang paling ahsan dikatakan oleh Syekhuna hafizahullah, wal kaif ghairu ma'qul. Kaifiyat itu tidak dapat tidak dapat dicerna oleh akal kita. Bukan berarti enggak ada kaifiyat, tapi akal kita tidak mampu mencernanya. Di sana ada kaifiyat. Paham? Wal imanu bihi wajib, beriman terhadap istiwa wajib. Imam Malik menetapkan makna. Ntar kita akan jelaskan lagi insyaallah. Wa su'alu anhu bid'ah, bertanya tentang kaifiyat bid'ah. Ini anhu bukan tentang makna ya, bukan kembali kepada makna tapi kepada kaifiyat. Bertanya tentang kaifiyat itu bid'ah. Fa amara bihi an yakhruja min majlisi. Disuruh keluar, pergi. Karena akan datang syubhat dari orang ini nanti banyak. Ajib. Ada kaifiyat maksudnya ya, tapi kita nggak tahu kaifiyatnya. Makanya Ahlussunnah tafwidul kaifiyah, itsbatul ma'na, tafwidul kaifiyah. Lianna sifati thabitatun haqqan, karena sifat Allah, sifat-sifatnya itu tetap ya, al-haqq, dengan benar ya, kebenaran. Wa kullu syai'in thabit fala budda lahu min kaifiyah. Dan setiap segala sesuatu yang tetap itu wajib adanya kaifiyat. Paham? Lianna kaifiyat sifatillah ghairu ma'lumah lana. Akan tetapi apa? Ya, kaifiyat sifat Allah Azza wa Jalla tidak kita ketahui. Di sini ada ta'liq di sini. Qala Syekhul Islam rahimahullah qala Ibnu al-Majishun wa Ahmad bin Hanbal wa ghairuhuma min as-salaf. Apa perkataan di sini? Ibnu Majishun adalah Yusuf ya, Yusuf bin Majishun wa huwa Yusuf ibn Yaqub ibn Abi Salamah al-Majishun wa huwa al-Imam al-Muhaddits. Ya, Imam al-Muhaddits. Wasaqahu Yahya bin Ma'in. Ini adalah perawi ahli hadis yang disikohkan oleh Yahya bin Ma'in ya. Imam Jarh wa Ta'dil. Inna la na'lamu kaifiyata ma akhbara Allah bihi an nafsi. Kita tidak tahu kaifiyat daripada sifat yang Allah Azza wa Jalla kabarkan tentang dirinya. Wa in alimna wa inna ilmana tafsiruhu wa sesungguhnya ilmu kita itu cuma apa? Pengetahuan kita itu tentang tafsir dan maknanya, bukan tentang kaifiyat. Paham ya? Hakadha ikhwan. Atau boleh dikatakan wa in alimna tafsirahu wa walaupun kita mengetahui tafsirnya dan mengetahui maknanya, gitu. Hakadha. Kita nggak tahu tentang kaifiyat yang Allah kabarkan tentang dirinya, tapi walaupun kita tahu apa tafsirnya dan maknanya, jelas menetapkan makna. Ya. Dan ta'arud bainal aqal wa akal wa naql. Lanjut ke kitab. Qala syarih wa qawlu wala ma'na. Ucapan Imam Ahmad wala ma'na maksudnya apa? La nusbitu laha ma'na yukhalifu dhahiraha kama fa'ala ba'du ta'til. Tidak menetapkan makna bagi sifat Allah Azza wa Jalla yang menyelisih zahir nas tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh ahlu ta'til. Ismana ahlu ta'til di sini? Ismana ta'til di sini? Ismana ta'wil di sini maksudnya? Bukan ta'til apa? Ahlu tahrif. Ahlu at-tahrif. Kama bayyana lakum bi anna ta'wil laha aw lahu thalath ma'ani. Ada 3 makna. Al-ma'na al-awwal at-tafsir, dzikru apa? Tawdihul kalam bidzikr ma'na al-murad min. Yang kedua ma'alul kalam al-haqiqah. Kalau umpamanya kalam al-khabar, maka maknanya al-mukhbaru anhu, ya hakikatul khabar. Kalau maknanya al-amr belum kita jelaskan, maknanya imtithal ma amara Allah bih. Kemudian yang ketiga maknanya tahrif. Hadza huwa ma'ruf indal mutaakhirin wa ammal mutaqaddimun la ya'rifuna hadzal ma'na. Na'am. Lianna ahlul bid'ah yuzayyinu ma dhahabu ilaihi. Nah, ini untuk mentazyin ya, menghiasi. Ya, itu besi alam supaya manusia samar gitu kan. Oh, al takwil. Oh, ini takwil ayat ini.
Fanas yafhamuna anna ta'wil bima'na tafsir. Sahalala. Esh li'annaha yani ahlul bidah idza kana yastakhdimun lafz tahrif fa haula yahribuna an hadha atau yahribuna min dzalik. Karena kalau mereka menggunakan lafaz tahrif, mereka langsung lari dari tahrifan mereka. Nah, nama ta'wil, na'am, hadal amr fihi lubas, perkaranya sama. Itulah dari na'am min mizati ahlul bidah, di antara ciri khas ahlul bidah. Walaysa muradu nafyal ma'na sahihil muwafiq li dhahiriha alladhi fassaraha bihi salaf. Bukan maknanya menafikan makna yang sahih yang sesuai dengan zahirnya sebagaimana ditafsirkan para salaf. Fa inna hadza tsabit, sesungguhnya ini tsabit, tetap. Wa dulu ala hada, yang menunjukkan akan hal ini Imam Ahmad itu isbatul ma'na, tidak tafwidul ma'na, wala narudu syai'an minha, kita tidak boleh menolak makna daripada hadis-hadis sifat. Wa nasfu bima wasafa bi nafsihi, kita sifati Allah dengan sifat yang Allah mensifati kepada dirinya, ya untuk dirinya. Wala nuzilu anha au anhu sifatan min sifatin syana'atin syuni'at wala na'lamu kaifa takun hadzalik, jelas banget ya. Fa inna nafyahu li raddi syai'in minha wa nafyuhu lin fa inna nafyahu li raddi syai'in minha wa nafyahu li ilmi kaifiyatiha dalilun ala isbatil ma'na al-murad. Maka penafian Imam Ahmad dari kata Imam Ahmad ini menafikan, jangan sampai kita menolak sedikit pun daripada hadis-hadis sifat, dan juga penafian Imam Ahmad jangan sampai kita penafian Imam Ahmad tentang ilmu kita terhadap kaifiyat dalilun, ini adalah hal yang menunjukkan yang sangat jelas ala isbatil ma'na al-murad minha, atas mazhabnya Imam Ahmad, beliau menetapkan makna yang diinginkan daripada hadis-hadis tentang sifat. Hakada ikhwan. Asalih yang ketiga terakhir, wujubul iman bil qur'ani kulli muhkamihi wa huwa ma tadahha ma'na wa mutasyabihihi wa huwa ma ashkala ma'nahu. Wajib beriman kepada Al-Qur'an secara totalitas, yang muhkam atau yang mutasyabih. Yang muhkam yang lafaz yang maknanya jelas, mutasyabih maknanya iskal tapi bisa dipahami. Fanarudul mutasyabiha ilal muhkam liyattadhiha ma'nahu. Kita kembalikan mutasyabih kepada muhkam supaya maknanya jelas. Fa illam yattadhih wajib al-iman bihi. Kalau belum jelas juga kita harus beriman lafaznya. Wa tafwidu ma'nahu ila Allah taala, dan kita menyerahkan maknanya kepada Allah azza wa jalla. Allah alam bissawab. Ada pertanyaan? Pertanyaan enggak? Selesai kita perkata Imam Ahmad. Insyaallah kita lanjutkan. Masih ada waktunya? Berapa menit lagi? 2 menit lagi. Tafwid itu menyerahkan. Wa ufawwidu amri ilallah. Kesoalan nak, insyaallah besok kita lanjutkan qaul Imam Ahmad Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ini buat bantahan terhadap orang-orang yang klaim mazhab Syafi'i akidahnya Asy'ari. Mazhab Syafi'i mazhabnya akidahnya apa? Sebelum bertanya Imam Asy'ari. Ada kitab bagus dari Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watar tentang akidah Al-Imam Syafi'i. Beliau Syekh di Yaman, takhasus dalam fikih Syafi'i. Naam, wallahu ta'ala bissawab. Jazakumullahu khairan katsiran. Ila huna walhamdulillahi rabbil alamin.